Halo, selamat siang semuanya. Saya mau memberi pengumuman yang sangat penting. Nah, karena kamu sudah bekerja dengan sangat baik, saya mau memberikan kamu hadiah. Wah, beneran tuh, Bos. Hadiah apa tuh? Hadiah ini adalah iPhone 16, handphone terbaru untukmu. Silakan dapat kamu gunakan dengan baik ya. Wah, terima kasih banyak ya, Bos. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya, Bos. Terima kasih banyak, Bos. Sip, teruslah bekerja dengan rajin ya. Semangat terus dalam bekerja. Siap, pastinya, Bosku. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Permisi, Bos. Permisi, Bos. Oh, iya. Masuk, masuk. Silakan. Silakan duduk. Ada apa ini? Jadi begini, Bos. Mohon izin bertanya. Kalau boleh tahu, apakah saya ada salah ya, Bos, kepada perusahaan ini? Hmm, tidak ada kok. Kamu sudah bekerja dengan sangat baik. Bulan lalu saja saya kasih kamu hadiah. Kamu masih ingat kan? Kenapa kamu bertanya begitu ya? Jadi begini, Bos. Biasanya kan saya gajian itu kan nominalnya segini. Tapi kenapa ya bulan ini saya menerimanya lebih rendah gitu? Cukup banyak loh, Bos, kurangnya, Bos. Itu kenapa ya, Bos ya? Hmm. Nah, oleh karena itu saya mohon izin hendak bertanya, Bos. Kenapa ya gaji saya lebih rendah bulan ini? Mohon izin sekali lagi. Baik, akan saya jelaskan ya. Siap, Bos. Siap mendengarkan dengan terbaik. Kamu masih ingat hadiah handphone yang saya kasih bulan lalu? Tentu saja saya ingat, Bos. Handphone itu sudah saya kasih ke istri saya. Dia happy banget, Bos. Dia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bos. Terima kasih banyak ya, Bos. Sama-sama. Saya juga turut senang. Happy wife, happy life. Nah, lantas bagaimana, Bos? Jadi begini, per tahun 2023, sejak adanya peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022, semua natura dan kenikmatan, termasuk hadiah handphone yang kamu terima, itu menjadi objek pajak PPh pasal 21. Jadi, hadiah handphone yang saya berikan ke kamu bulan lalu itu masuk ke dalam elemen gaji kamu yang dipotong pajak PPh 21 oleh kantor. Terus bagaimana maksudnya, Bos? Jadinya pajak PPh 21 yang dikurangkan ke gaji kamu itu lebih besar. Jadinya kamu terima gajinya itu jadi lebih kecil deh. Hah, kok bisa begitu ya, Bos? Baik, akan saya ceritakan lengkapnya ya. Mari kita nonton video berikut ini. Siap dengerin, Bos. Siap dengerin. Oke, jadi setelah kita saksikan drama antara bos dan karyawannya mengenai natura dan kenikmatan yang diterima di tahun 2023 ini, sekarang saatnya kita belajar mengenai penjelasannya ya. Sebenarnya ada apa sih? Perkenalkan, nama saya Daniel Megawa. Saya dari S2
via UI, Administrasi dan Kebijakan Pajak. Video ini saya buat untuk melengkapi syarat ujian akhir semester mata kuliah akuntansi perpajakan. Izin share screen. Baik, jadi inilah judul materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu pengaruh pengaturan pada PP 55 tahun 2022 tentang natura dan kenikmatan terhadap akuntansi pajak. Nama saya Daniel William Megawa, NPM 21066800010 dari S2 via UI, Administrasi dan Kebijakan Pajak. Nah, jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Nah, PP 55 tahun 2022 ini adalah turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya. Jadi ini adalah peraturan turunannya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. PP 55 Tahun 2022 ini membahas cukup banyak materi sehingga bisa saya sampaikan bahwa PP 55 ini bisa dibilang sebagai PP sapu jagat. Nah, tapi kita akan fokus pada pembahasan mengenai natura dan kenikmatan yang dibahas mulai pada pasal 23 di PP 55 tahun 2022 ini. Nah, jadi sekarang kita mau belajar ya, perbandingan dengan pengaturan sebelumnya di undang-undang sebelum undang-undang HPP ya. Jadi yang kanan ini adalah undang-undang HPP, yang kiri ini adalah undang-undang sebelum undang-undang HPP, yaitu undang-undang PPH Cipta Kerja. Kita akan bahas di pasal 9, pasal 6, pasal 4 ayat 3, dan juga pasal 4 ayat 1. Kita akan mulai dari pasal 9, Undang-Undang PPH yang membahas mengenai non-deductible expense ya, atau biaya tidak dapat dikurangkan. Nah, sebelum Undang-Undang HPP disampaikan bahwasanya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, setelah adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang tadinya natura itu adalah non-deductible expense, kini sudah dihapus. Ya, itu yang pertama. Oke. Nah, yang kedua adalah di pasal 6 Undang-Undang PPH, yaitu mengenai deductible expense atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sebelumnya tidak ada biaya terkait natura dan kenikmatan. Namun di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan muncul biaya penggantian atau imbalan yang saya kotak merah ini ya, yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Jadi kini natura dan kenikmatan adalah deductible expense bagi perusahaan yang memberikan. Nah, lanjut. Sekarang kita bahas mengenai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH, yaitu non-taxable income alias penghasilan yang non-objek pajak. Nah, disampaikan bahwa penghasilan yang non-objek pajak adalah natura, ya. Jadi ini sebagian besar natura ya, saya bacakan ya. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Nah, sampai sini dulu ya. Ini sudah sebagian besar nih. Kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus atau dim profit sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Dapat saya sampaikan yang setelah kata kecuali ini sebenarnya sih sangat jarang seperti itu. Nah, di
Undang-Undang HPP disampaikan bahwasannya yang menjadi non-taxable income adalah 5 poin ini, gitu ya. Jadi saya bacakan ya. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan meliputi. Nah, meliputi ini artinya membatasi ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak dosen, yaitu makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Ya, kata kuncinya ada seluruh pegawai. Yang kedua, natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Jadi tidak bisa di semua daerah. Yang ketiga, natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan ya. Contohnya misalnya alat untuk keselamatan kerja. Kemudian yang keempat, natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Atau nomor 5, natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, ini ya yang nomor 5 ini nanti akan kita bahas bersama-sama. Karena ini masih kita tunggu aturan pelaksanaannya ya di Peraturan Menteri Keuangan. Nah, kita lanjut ya ke pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Jadi, sebelum Undang-Undang HPP tidak ada natura itu ya bukan taxable income, tapi kini setelah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang HPP, disampaikan bahwa yang termasuk dalam taxable income adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk natura dan atau kenikmatan. Jadi sekarang muncul, masuk nih, natura dan atau kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan. Seperti itu. Jadi ini muncul atau baru muncul seperti itu. Nah, setelah kita bahas ya perbedaan dari undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru, kita next. Jadi kesimpulannya, perlakuan natura dan kenikmatan jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, sebelum Undang-Undang HPP ya, di pasal 9 atau non-deductible expense, natura dan kenikmatan adalah non-deductible expense ya. Jadi tidak dapat dikurangkan kalau misalnya perusahaan kasih natura gitu. Tapi yang Undang-Undang HPP dihapus gitu. Jadi tidak ada lagi istilah natura yang non-deductible expense secara undang-undang gitu. Nah, yang pasal 6 sebelum Undang-Undang HPP itu tidak diatur ya. Jadi semua natura ya masuk non-deductible expense. Namun kini natura itu menjadi deductible expense gitu ya. Dan ada tambahan ya, ada tambahan asalkan dia memenuhi syarat 3M ya. Nanti kita akan pelajari apa itu 3M di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 ya. Jadi deductible expense ya. Asalkan 3M, menagih, memelihara dan mendapatkan penghasilan seperti itu. Nah, lanjut di pasal 4 ayat 3 atau non taxable income, ya natura itu hampir semuanya adalah non taxable income. Namun kini setelah Undang-Undang HPP hanya 5 kriteria natura yang non taxable income seperti itu. Nah, di pasal 4 ayat 1 atau taxable income, sebelumnya ya natura ini tidak pernah menjadi taxable income, tetapi setelah Undang-Undang HPP, natura berubah menjadi taxable income atau bagi sang penerima ya. Jadi bisa kita lihat nih, natura itu dari tadinya non-deductible expense sekarang menjadi deductible expense. Natura tadinya non-taxable income sekarang menjadi taxable income. Ini berarti spirit policy atau spirit pengaturan atau spirit kebijakan dari pengaturan natura itu bersifat berubah dari yang tadinya negatif, kan non itu kan negatif ya, non deductible, non taxable itu negatif. Kini menjadi ya deductible dan taxable gitu. Jadinya ini merupakan sebuah pengaturan atau kebijakan yang menarik gitu, bahwa yang tadinya itu kesannya negatif sekarang berubah menjadi kesannya positif seperti itu. Nah, ini yang menjadi
sangat-sangat menarik ya bagi pengaturan dan juga kebijakan pajak di Indonesia. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah itu di pasal 23 PP 55 tahun 2022 itu mulai dibahas ya mengenai natura ya. Ini akan saya bacakan. Jadi mulai di bab 6 yaitu perlakuan perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan bentuk kenikmatan. Bagian ke-1, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan merupakan objek pajak penghasilan bagi pihak penerima dan pengurang penghasilan bruto bagi pihak pemberi. Nah, pasal 231 seperti ini. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan merupakan objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A ya. Tadi udah kita bahas ya. Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, seperti itulah ya yang sangat menarik ya. Jadi ada prinsip 3M di PP 55 tahun 2022 ini, sedangkan di Undang-Undang HPP itu tidak ada seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di bagian kedua disampaikan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan bagi pihak menerima di pasal 24 dikecualikan dari objek pajak penghasilan atas penggantian atas atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 yang tadi meliputi. Nah, ingat ya, meliputi itu membatasi, jadi cuma 5 aja. Makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai, itu yang 1. 2, natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Yang tadi sudah kita bahas juga ya. Ini diulang lagi. Natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian natura dan atau kenikmatan yang bersumber dari APBN, APBD, atau APBDes. Dan juga yang nomor 5, natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu yang diatur nantinya oleh peraturan Menteri Keuangan. Seperti itu. Jadi sama ya, seperti yang di undang-undang ya. Nah, kemudian pasal 25, 26, 27, dan 28 itu menjelaskan tentang tadi pasal 24 tadi seperti apa. Jadi untuk sekarang dapat kita skip terlebih dahulu dan teman-teman dapat baca untuk detailnya lebih lanjut. Nah, ini nih yang juga menarik nih di bagian ketiga. Dijelaskan bahwasanya penilaian natura dan atau kenikmatan di pasal 29, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 yang tadi atau ayat 1 dinilai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yaitu berdasarkan nilai pasar. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau misalnya kita kasih naturanya itu bukan nilai pasar, ya harus diukur dalam nilai pasar nantinya seperti itu. Dan juga untuk penggantian dan atau imbalan dalam bentuk kenikmatan, yaitu berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan. Nah, ini seharusnya dikeluarkan ini yang bisa di challenge juga gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih kenikmatan itu ya mungkin saja itu gratis gitu atau harganya kecil, itu harus diukur dengan yang seharusnya dikeluarkan. Berarti nanti akan ada benchmarkingnya seperti itu. Wah, ini akan sangat menarik sekali ya mengenai ini seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, di pasal 30 ini jelas banget ya disampaikan bahwasanya pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan yang di sini adalah PPh 21 ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Wah, ini menarik ya. Jadi sekarang semua natura tuh akan dipotong PP 21 seperti itu. Nah, yang pasal 31 nih yang menarik nih.
Di sini disampaikan ya, ketentuan mengenai yang A, tata cara pemberian pengecualian dari objek pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan untuk kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu sebagaimana maksud pada pasal 26, koma. Nah, sebenarnya paling penting adalah yang B nih, batasan nilai tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf C dan jenis dan atau batasan tertentu dari natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan tata cara penilaian dan penghitungan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sebagai maksud pasal 29 tadi, yang tadi nih, itu akan diatur di peraturan Menteri Keuangan. Jadi peraturan Menteri Keuangan mengenai natura dan kenikmatan itu akan sangat-sangat vital sekali, penting sekali, dan sepertinya akan menjadi sangat-sangat viral sekali ya, gitu ya. Karena nanti akan benar-benar kita perlu tahu ya, apalagi mengenai batasan nilai tertentu seperti itu. Karena kan seperti ini loh, yang namanya karyawan itu kan diberikan cukup banyak ya fasilitas kantor gitu untuk mendukung pekerjaannya mereka, mungkin seperti laptop kantor atau mungkin beberapa alat tulis. Apakah itu dianggap sebagai natura seperti itu? Nah, oleh karena itu PMK batasan nilai tertentu itu sangat penting gitu, karena sudah ada banyak sekali pertanyaan mengenai akuntansi pajak ya, mengenai natura ini ya, apakah nanti itu bisa deductible atau nanti bisa masuk dipajaki di pasal 21, PP pasal 21 seperti itu gitu. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, jadi ini ada kesimpulannya. Jadi di rezim Undang-Undang HPP dan PP 55 tahun 2022, perlakuan natura dan kenikmatan adalah sebagai berikut ya. Jadi natura dan kenikmatan itu jika memenuhi 5 kriteria tadi, yang tadi ya, yang di pasal, belum lagi ya, di pasal 24 tadi ya, 5 kriteria ini, maka dia adalah non-taxable income bagi karyawan, tapi bisa menjadi deductible expense bagi company, menjadi biaya yang dapat dikurangkan. Nah, kalau misalnya dia tidak memenuhi 5 kriteria, tapi dia itu 3M, ya, maka dia akan menjadi taxable income bagi employee alias dipotong PP 21 dan deductible expense bagi company atau dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, tapi kalau misalnya dia itu tidak 3M, maka dia akan menjadi taxable income bagi employee tetap, tapi dia bisa menjadi non-deductible expense bagi company gitu. Jadi inilah skenario, 3 skenario mengenai natura yang akan terjadi di rezim Undang-Undang HPP dan PP 55 tahun 2022 saat ini, seperti itu. Ya. Yang pertama non-taxable income, deductible expense. Yang kedua taxable income dan deductible expense. Yang ketiga taxable income dan non-deductible expense, seperti itu. Jadi perusahaan ya harus memilih mau pakai yang mana nih, mau mendapatkan perlakuan yang mana gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, jadi apa pengaruh pengaturan pada PP 55 tahun 2022 tentang natura dan kenikmatan terhadap akuntansi pajak perusahaan? Jadi yang pertama, selain pos biaya gaji karyawan, kini pos-pos biaya lain pun dapat berpotensi untuk dikenakan PPh pasal 21 jikalau terdapat potensi itu merupakan pemberian natura dan kenikmatan kepada pegawai seperti itu. Nah, itu jadi perusahaan perlu waspada gitu. Nah, yang kedua, sehingga perusahaan perlu memperhatikan ya pencatatan pos-pos biaya terutama yang mengandung natura dan kenikmatan karena bisa di-challenge oleh otoritas pajak agar dikenakan PPh pasal 21. Misalnya biaya transportasi atau biaya outing kantor ya, tapi kita memang masih tunggu ya seperti apa nanti PMK-nya yang batasan nilai tertentu gitu. Dan yang nomor 3, perusahaan harus memastikan semua benefit yang diterima oleh karyawannya merupakan biaya 3M, memelihara, menagih, dan mendapatkan penghasilan. Karena bila tidak, dapat berpotensi untuk dikoreksi fiskal ya, menjadi non-deductible expense gitu. Nah, tapi untuk yang poin nomor 3 hanya terus di PP 55 ya, tidak tertulis di Undang-Undang HPP seperti itu. Nah, ini menarik ya, tertulis dan tidak tertulis seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadinya ini slide ini
merupakan sebuah uraian ya. Jadi saat ini kita akan baca secara full ya. Jadi dahulu natura dan kenikmatan itu dianggap non-deductible expense bagi wajib pajak perusahaan dan harus dikoreksi fiskal positif gitu. Karena tidak sesuai dengan pajak ya, jadi harus dikoreksi fiskal positif. Nah, jika dikoreksi fiskal positif, maka akan menjadi objek PPh badan yang baru akan dibayar kapan? Ya paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, jadi ya masih tahun depan gitu. Yaitu pada batas waktu setor dan lapor SPT tahunan badan. Misalnya dia 1 Januari 31 Desember, berarti dia paling lambat bayarnya itu ya 30 April seperti itu ya. Jadi itu pun kalau misalnya dia itu ada kurang bayar ya, kalau lebih bayar kan dia juga nggak bayar pajak gitu ya. Nah, namun sekarang natura dan kenikmatan dianggap sebagai taxable income bagi karyawan dan juga bisa menjadi deductible expense bagi perusahaan. Nah, ini artinya apa? Maka ini berarti natura dan kenikmatan ini akan menjadi objek PPh pasal 21 yang akan dibayarkan di setiap tanggal 10 bulan berikutnya, yaitu deadline setor PPh 21 masa gitu ya. Jadi tadinya tahun depan 4 bulan setelah akhir tahun pajak ya, lama gitu. Sekarang setiap bulan tuh pasti kalau misalnya pemberian natura itu pasti masuk tuh setoran PPh pasal 21 gitu. Jadi yang kalau misalnya sebelumnya tuh lama dan belum pasti, ya mungkin lebih besar tapi belum pasti dan juga lebih lama. Nah, kalau sekarang itu lebih cepat dan lebih pasti gitu. Dan juga untuk tarifnya kan bisa juga lebih besar. Kalau misal tarif PPh pasal 21 kan bisa besar ya. Bisa sampai 35% gitu. Kalau misalnya PPh badan kan cuma sampai berapa? 22% kan, seperti itu kan. Jadi bisa lebih besar gitu. Nah, ini berarti secara kebijakan pajak ini berarti negara memilih untuk menerima dana dari pajak itu lebih cepat dengan menggunakan kebijakan pengaturan seperti ini. Saya kagum sekali ya. Ternyata ini dia alasannya mungkin ya seperti itu. Tapi ini luar biasa ya. Ternyata bisa ya pajak itu diatur dengan seindah dan secantik ini seperti itu. Saya senang sekali gitu. Nah, ini dia. Slide terakhir. Bagaimana saran kepada wajib pajak badan terkait pengaturan pada PP 55 tahun 2022 tentang natura dan kenikmatan ini gitu. Ini ada 5 saran. Nah, yang pertama, perusahaan perlu memperhatikan pencatatan pos-pos biaya ya, perlu diperhatikan tuh pos-pos biayanya gitu ya, terutama yang mengandung pemberian manfaat kepada karyawannya gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan, oh ini ada potensi pemberian manfaatnya nih, kalau misalnya manfaat bisa jadi natura nih, harus dipajakin nih PPh pasal 21 seperti itu. Yang nomor 2, perusahaan perlu memaksimalkan penggunaan pasal 24 PP 55 tahun 2022 ya. Dimaksimalkan tuh pasal 24-nya agar tidak perlu menggunakan tambahan PPh pasal 21 pada karyawan dan juga bisa menjadi deductible expense biaya naturanya gitu. Dan nomor 3, sudah ada banyak sekali pertanyaan mengenai PP 55 tahun 2022 ini karena banyak sekali yang tanya ini bagaimana perlakuan fasilitas ini kepada karyawan, fasilitas itu kepada karyawan, bagaimana ini gitu. Namun untuk saat ini ya memang perusahaan masih perlu menunggu PMK tentang jenis dan atau batasan tertentu tentang natura dan kenikmatan. Video ini direkam pada tanggal 3 Januari 2023 ya. Jadi memang kita masih sama-sama menunggu karena PMK ini yang akan mengatur batasan natura dan kenikmatan yang tidak dikenakan PP pasal 21. Ini kurang lengkap ya, ini harusnya dikenakan PP pasal 21. Nah, kemudian yang keempat, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi gaji dengan lebih intensif antara pos SPT, PPh pasal 21 dengan pos-pos biaya-biaya perusahaan agar memastikan semua biaya dan manfaat itu sudah dipotong PP pasal 21 dengan tepat gitu loh. Kalau misalnya nggak dipotong PP pasal 21 pun ya harus bisa dijelaskan seperti itu. Jadi perlu dibuat ya rekonsiliasi gaji ya antara SPT dengan General Ledger atau buku besar seperti itu. Dan yang terakhir, nomor 5, ini adalah cara pamungkas ya. Jika tidak dapat menghindar dari pemberian natura yang dipotong PP pasal 21, ya sudah,
Berarti perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan benefit in cash atau merubah dari benefit in kind atau natura, ya, natura dan kenikmatan, diubah menjadi udah kasih mentahnya aja deh. Kasih mentahnya aja, kasih dalam bentuk cash, benefit in cash, dan itu yang pasti perusahaan ya akan memotong PP pasal 21 dengan seharusnya, ya gitu lah, kan udah dikasih dalam bentuk uang juga seperti itu, gitu. Dan atau menggunakan instrumen tunjangan pajak PPh 21. Jadi kalau dari sisi karyawan, masalah mengenai natura dan kenikmatan ini dipotong PPh pasal 21 itu tidak akan terjadi jikalau perusahaannya menggunakan instrumen tunjangan pajak PP pasal 21 gitu. Jadi gajinya lebih besar, seolah-olah lebih besar, tapi terimanya tuh net gitu. Karena yang lebih besarnya itu merupakan tunjangan gitu. Jadi nanti di formulir 1721A1-nya gitu ya, perusahaan akan lihat gaji itu seperti lebih besar daripada yang diterima, tapi sebenarnya yang lebih besar itu ya adalah tunjangan pajaknya, seperti itu. Tunjangan pajak ini juga bisa menjadi deductible expense juga bagi perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya dari awal memang perusahaan itu sudah menggunakan instrumen tunjangan pajak PP pasal 21, ya isu dari natura dan atau kenikmatan ini tidak akan menjadi masalah dalam hubungan antara perusahaan dengan karyawan. Ya mungkin masalahnya ya nanti tunjangan PPh pasal 21 lebih besar gitu kalau misalnya natura itu juga dihitung sebagai elemen gaji yang dipotong PPh pasal 21 gitu. Tapi ya inilah cara yang paling mudah ya, cara yang paling efisien gitu. Ya gunakanlah tunjangan PPh pasal 21 gitu. Namun memang tidak semua perusahaan itu juga menggunakan cara seperti ini juga begitu. Tapi untuk menghindari atau mencari solusi dari PP 55 tahun 2022 ini, pengaturan tentang natura dan kenikmatan, gunakanlah cara tunjangan pajak PP pasal 21. Seperti itu. Oke, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat kepada semua yang menontonnya, terutama kepada bos dan karyawannya yang sampai saat ini sedang berdiskusi. Mari kita saksikan bersama-sama lanjutan diskusi dari bos dan karyawan tersebut. Terima kasih. Jadi bagaimana? Kamu sudah paham belum? Paham, bos, paham. Jadi kamu sudah mengerti kan mengapa kamu terima gajinya lebih kecil di bulan ini? Ngerti, bos. Tapi kalau boleh, bos, mohon izin nih. Iya, iya. Bagaimana? Kasih tahu saya. Kedepannya, kalau bos kasih hadiah lagi, kalau bisa, mentahnya aja, bos. Hihihi. Kamu cerdas sekali. Iya, memang begitu caranya untuk tidak kena potong pajak lebih besar. Tapi sebenarnya ada satu cara lagi. Mau tahu? Oh ya, apa itu bos kalau boleh tahu? Menggunakan cara tunjangan pajak. Jadi saya akan kasih tunjangan pajak ke kamu, bukan dalam bentuk uang yang akan kamu bawa pulang. Jadinya kamu akan terima gajinya tuh net. Tetapi padahal gaji kamu itu lebih besar daripada itu. Dan selisih yang lebih besar itu yang tidak kamu terima adalah elemen tunjangan pajak. Jadi nanti kamu akan terima gajimu bersih seperti yang ada di dalam kontrak kerja. Oh iya, paham bos. Nah boleh tuh bos begitu saja. Baik, kita mulai tahun depan ya. Yang penting omset perusahaan kita naik, encer moncer. Tahun depan gaji kamu saya pastikan akan naik juga. Oke? Oke, bos. Siap. Yeay.